Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukumul yawm? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Awali pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak minta kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin semua. Mulai. Baik, kita absen dulu. Yang pertama Akmal, hadir. Hadir. Arifia Redasi. Hadir, Pak. Asmaul Husna. Saudara sekalian, kita masuk ke pembelajaran kita. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang al-bayanat asy-syakhsiyah. Ada yang tahu apa itu al-bayanat asy-syakhsiyah? Tidak ada yang tahu? Baik, ini memang materi baru. Al-bayanat asy-syakhsiyah ini artinya adalah identitas diri. Identitas, kemudian subtema kita adalah al-kitabah. Al-kitabah ini yaitu kemampuan untuk menulis atau merangkai. Pembelajaran kita hari ini, perhatikan. Yang pertama, setelah mengamati dengan cermat beberapa contoh yang disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri ismun nakirah wal ma'rifah dengan bimbingan dan penjelasan guru. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dengan penuh semangat, serius dan penuh toleransi, siswa dapat menyimpulkan pengertian isim nakirah dan ma'rifah. Paham ya? Baik. Selanjutnya, nah, ini untuk memotivasi kita dalam pembelajaran, dalam belajar, Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, jika kau tidak tahan dengan lelahnya menuntut ilmu, maka kau harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan hal yang sangat penting. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Kalau hari ini kita tidak mau menuntut ilmu, maka besok kita harus menanggung betapa perihnya kebodohan itu. Selanjutnya kita masuk ke materi. Ismun nakirah wal ma'rifah. Isim nakirah atau ismun nakirah hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau maknanya masih tahu. Contoh isim nakirah sebelum Bapak jelaskan. Ada yang tahu isim nakirah? Tidak ada? Baik. Perhatikan. Contoh isim nakirah. Yang pertama, apa ini artinya? Masjidun. Artinya? Masjid. Yang kedua? Talibun. Nah, talibun. Artinya? Siswa. Nah, ini adalah beberapa contoh isim nakirah. Artinya masih sangat umum. Ketika kita mengatakan masjidun, itu pasti akan terbayang kita itu masjidnya masih umum, tidak tertentu kepada satu masjid. Ya, bisa saja ini masjid Baitur Rahman Banda Aceh, bisa saja masjid Raudhatul Rahman di Padang Gigi, atau bisa saja ini masjid Masjidil Haram di Mekah. Jadi masih sangat umum. Itulah makna nakirah, artinya umum. Nah, paham ya? Bisa disebutkan contoh lain dari isim nakirah? Dalam bahasa Indonesia boleh, nanti kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Coba. Bunga, boleh. Bunga bahasa Arabnya apa? Zahratun. Zahra. Bunga. Benar kan?
Jadi itu ketika dikatakan bunga tidak tertentu apakah itu bunga mawar, bunga anggrek atau bunga melati dan lain sebagainya. Pokoknya bunga secara umum itu masuk ke isim nakirah. Contoh lain apa? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Rumah, boleh juga. Baitun, bahasa Arabnya baitun. Bisa jadi rumah si Ahmad, bisa jadi rumah si Muhammad. Dalam bahasa Arabnya baitun, dan itu masih sangat umum. Kemudian, hal indakum su'al? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tadi sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham tentang isim nakirah, sekarang kita lanjut ke isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Perhatikan ke layar. Ismul ma'rifah hiya ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau isim yang menunjukkan makna tertentu. Sudah khusus, berarti dia ini kebalikan dari isim nakirah. Perhatikan, ini adalah pembagian isim ma'rifah. Yang pertama, isim yang diawali dengan alif dan lam. Ada isim yang diawali dengan alif dan lam. Al-kitabu. Coba diulang, al-kitabu. Al-madrasatu. Ini tadinya ini juga merupakan sebuah isim nakirah. Sama dengan contoh yang isim nakirah tadi. Cuma antara di sini sudah masuk alif lam. Ya kan? Ini ada alif lam. Di al-madrasah juga ada alif lam. At-talibu juga ada alif lam. Maka kalimat tersebut sudah menjadi isim ma'rifah. Ma'rifahnya dengan alif lam. Ya. Paham ya? Baik. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, isim alam atau kata yang menunjukkan nama. Paham? Sebuah kata yang dipakai untuk menamai sesuatu atau menamai seseorang itu dinamakan dengan isim alam. Nah, kata tersebut ketika dipakai untuk menamai sesuatu, maka kata tersebut menjadi ma'rifah. Contohnya, Muhammadun, Jakarta. Oke, sudah. Ini nama-nama ini adalah isim ma'rifah karena kebiasaannya nama-nama ini dipakai untuk kata-kata ini dipakai untuk nama orang ataupun nama tempat, misalnya Jakarta. Ketika orang mengatakan Jakarta, pasti terbayang langsung ke daerah sebuah kota di Indonesia. Tidak mungkin terbayang ke Amerika, ke Arab dan lain sebagainya. Baik, demikianlah materi kita untuk hari ini. Hal indakum soal? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya ya? Baik. Nah, kalau sudah paham, berarti untuk selanjutnya kita akan membagikan kelompok. Jadi di sini kita akan bagikan 4 kelompok saja. Jadi untuk laki-laki ini 1 kelompok. Kemudian yang ini juga 3 meja 1 kelompok. Dan ini 1 Oke, kembali fokus. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok akan kita berikan 1 LKPD. Berarti ini 4 kelompok ya. Ini masuk kelompok ini ya. Baik. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. 3. Dan kelompok 4. Baik, anak-anak sekalian perhatikan. Itu Bapak sudah memberikan LKPD kepada kalian, sudah Bapak bagikan per kelompoknya masing-masing. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Di sana ada tugas yang harus kalian siapkan. Ya, yang pertama lihat di prosedur kerja, membaca dan menonton video. Di sini kita sudah sediakan nanti teks qiraah di belakangnya, sebuah teks untuk dibaca. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah berdiskusi dari teks tersebut. Kemudian nanti kalian diskusikan.
Kemudian yang ketiga mengerjakan tugas. Tugasnya ada di belakangnya lagi dan soalnya ada di bawah. Nanti kalian kerjakan. Paham ya? Paham. Baik. Waktunya 10 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusi dimulai. Waktunya sudah habis. Sekarang sudah didiskusikan semua kan? Baik. Sekarang Bapak akan meminta kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan dalam diskusi tersebut. Ini bab yang pertama akan Bapak panggilkan. Ini kelompok 3. Coba maju ke depan. Apa yang sudah dipresentasikan kerjakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari satu paragraf. Indi Sadikun, Ismuhu Muhammad. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, silakan dari kelompok 4 bertanya, silakan. Saya ingin bertanya manakah isim nakirah dari paragraf tersebut? Isim nakirahnya yaitu Sadikun dan Taibun. Bun, baik. Ada lain yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, manakah isim makrifah yang ada di dalam teks tersebut? Baik, akan dijawab. Isim makrifah dari paragraf ini yaitu Muhammad dan Tua. Baik, terima kasih. Itu kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, ada kesimpulan yang harus kita ambil. Baik, anak-anak sekalian, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, adakah yang bisa menarik kesimpulan? Oke, silakan. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau maknanya umum, masih umum. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau isim yang menunjukkan makna tertentu. Oke, baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Misra. Oke, baik, bagus sekali Misra ya. Ini, coba dipilih. Ini adalah refleksi, ya. Ini namanya refleksi. Kalian memilih satu, pilih mana? Satu, artinya mantap ya. Kelompok 2 pilih mana? 3. Sangat membosankan belajar bahasa Arab. Oke, kelompok 3 pilih mana? Nomor 2, keren. Nomor yang kelompok 4? 1. Oke, terima kasih. Ini adalah penilaian kalian terhadap belajar bahasa Arab. Jadi, apa yang kalian pilih hari ini itu menunjukkan bagaimana perasaan kalian terhadap belajar bahasa Arab. Kalau kalian suka belajar bahasa Arab, pilih nomor 1 atau minimal nomor 2. Pilih nomor 3 artinya bahasa Arab itu kalian sangat bosan belajar bahasa Arab. Pilih nomor 3 artinya pilih nomor 4 artinya belajar bahasa Arab itu tidak mempunyai manfaat. Oke, baik, terima kasih atas refleksinya. Sebelum kita mengakhiri, mari sama-sama kita membaca doa khatam majlis. Ya, baik. Ketua kelas dipimpin doa khatam majlis. Coba silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, syukran jazilan ala ihtimamikum. Naktafi ila huna dirasatan fi hadzal yawm wa sanastamir fi usbul ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.